Selanjutnya sambutan oleh Dekan Pria Unija Bapak Dr. Anus Hajib Abdul Malik MSI. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan Tuhan memberikan berkah bagi kita semuanya. Terutama yang untuk lulusan sekarang, saudara-saudara sudah boleh menyandang gelar esos. Kalau belum di yudisium belum boleh, gitu. Karena Pak ada yang tidak di wisuda tetap saja memakai gelar karena beliau itu sudah di yudisium. Kan kadang-kadang yang diundang untuk wisuda nggak bisa hadir karena halangan sesuatu. Nah itu tetap saja mau memakai gelar sarjananya. Dalam hal ini kalau zaman saya dulu masih dokter Andas atau yang perempuan dokter Anda. Tapi itu terjadi pada 33 tahun yang lalu. Bayangin aja, 33 tahun yang lalu saya seperti Anda ini, gitu. Jadi saya lulus tahun 1985 saya sudah lulus di Unija ini. Dan tempatnya ya ujian saya di sini paling di pojok di tempat Bulandri itu. Favorit saya di sini duduknya dulu. Yang menghadapnya ke sana gitu, yang ngajar ya Bu Dharma salah satu gitu. Jadi saya alumni di sini. Kami telah memberikan dan kami sepakat sama dosen-dosen memberikan terbaik untuk saudara-saudara sekalian. IP saya cuma 29,5. Kok ada 5-nya saya juga nggak tahu dulu. 29 kurang dari 30. Tapi apa? Waktu kita tes untuk saya dulu tes 2 di bank impor ekspor. Kalau dulu kan ada bank Eksim gitu ya. Bank Eksim sama di Kementerian PUPR. Saya dua-duanya alhamdulillah lulus. Gitu. Dengan saya kantongin cuma waktu itu persyaratannya, kalau sekarang di PNS itu syaratannya adalah 3. IP-nya harus 3. Kemudian tutornya sekarang nggak ada. Kalau dulu tutornya 450 bahasa Inggris. Kalau sekarang nggak ada. Nah ini dikasih yang sudah di atas 3 ini ataupun 3 pas itu sudah boleh ngikutin pilih bulan depan September ini, kalau tidak salah tanggal 14-an itu mau diadakan seleksi calon pegawai negeri sipil seluruh kementerian. Ini saya anukan juga karena kami di Kementerian PUPR. Jadi tugas kami sama-sama Pak Rektor itu di PUPR itu sudah dibangunkan IP-nya paling tidak 3. Kemudian status pendidikan istilahnya akreditasinya adalah B. Itu boleh untuk wajib diperbolehkan untuk mengikuti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil. Kalau umur terbatas, tidak terbatas, itu terserah dari kementerian. Ya kalau di peraturannya itu batas maksimalnya 35 tahun. Idri udah umur berapa Idri? 53 Pak. 43? 23. Tadi saya tes katanya masih 22. Sekarang naik 1 tahun. 23 sekarang. Nah itu masih boleh ini. Saudara hari ini sudah menjadi alumni. Saya bilang sama Pak Suradi, bilang sama Pak Tri, bilang sama Pak Sahal, utamakan dulu adalah mutu pendidikan dulu, yaitu wisuda bar yang rencananya bulan November nanti akan kita laksanakan. Nah yang punya keluarga, punya bapak, punya ibu, atau punya om, atau punya tante, ya maklum sekarang yang hadir di sini itu ternyata kalau saya lihat kelahirannya itu coba ada yang Solo,
ya, ada yang Gunung Kidul, yang Jawa, ya kan, ada yang dari Nias, ada yang dari apa? Sulawesi Utara ada nggak? Manado ada. Tuh ada juga, ada yang dari Medan. Dari Medan ada. Nah itu kan berbagai Nusantara. Ini ya silakan di-arrange supaya juga orang tuanya tahu kampusnya. Kadang-kadang itu gini, anak saya kuliah di mana nggak tahu kampusnya. Jadi saudara sudah masih beruntung ada kampusnya Universitas Jakarta ini tetap. Kadang-kadang kalau kita kuliahnya di ruko, habis kontraknya pindah. Jadi kalau ditanya begitu jalan-jalan sama anaknya sudah besar, sudah keluarga, Bapak dulu kuliahnya di mana? Bingung kita. Dulu di ruko itu, tapi rukonya sudah pindah. Nah, itu terjadi, Pak. Jadi pendidikan memang nomor satu. Coba kalau kita nggak kuliah dulu, kita tetap saja istilahnya tidak ada peningkatan di dalam diri kita. Nah, inilah tantangan sebenarnya. Dikasih IP tinggi, lulus di belakangnya ada ESOS, ya dipraktekkan. Jadi ada 3 kompensasi utama untuk lulusan administrasi ini adalah menjadi seorang yang pebisnis. Jadi kita itu harus berjiwa bisnis kita. Jadi kalau kita mau melangkah, untungnya apa? Jadi jangan ruginya. Untungnya apa sih kita melangkah ke sana? Gitu. Minimum kita dapat informasi yang positif. Itu adalah menjadi seorang pebisnis, itu adalah begitu. Yang kedua adalah menjadi entrepreneur, yaitu seorang pekerja dengan kemampuan mengelola bisnis secara efektif dan efisien, baik pribadi, swasta. Jadi kita harus mempelajari benar bisnis apa aja, kalau di telatenin pastilah itu berjalan.